Assalamualaikum, selamat datang dan selamat bergabung di Berbagi Praktik Baik bersama Gugus Sri Kandi dari Kecamatan Ponorogo yang akan mengangkat tema tentang kolaborasi guru dan anak tentang media pembelajaran interaktif. Yuk kita cek di Google. Media pembelajaran interaktif itu ada contohnya seperti Blockly. Selain itu ada juga Wordwall, ada Canva, ada Flash yang lebih rumit, ada Quizzes, ada Bamboozle, ada Gamilab, ada ProProfs, dan juga kita bisa menggunakan aplikasi PowerPoint. Selanjutnya kita memasuki Canva. Seperti yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya, bahwa Canva itu menyediakan banyak fitur yang bisa kita gunakan secara gratis maupun berbayar. Di sini Canva menyediakan fitur seperti membuat dokumen, kemudian whiteboard itu fungsinya sama seperti kurang lebih seperti papan tulis yang ada di kelas. Kemudian kita juga bisa menggunakan fitur presentations sebagai pengganti PowerPoint untuk membuat sebuah presentasi. Selain itu, Canva juga menyediakan fitur untuk mengedit video seperti ini khusus untuk sosial media. Nanti itu ukurannya, kemudian templatenya itu menyesuaikan yang ada di sosial media kita masing-masing. Kemudian Canva juga bisa membantu kita untuk mengedit video sederhana. Selain itu, Canva juga bisa kita gunakan untuk membuat pembelajaran interaktif atau game interaktif menggunakan kata kunci quiz. Di sini saya akan contohkan satu sederhana saja. Di sini pada halaman pencarian kita ketik quiz. Kita enter, kemudian akan muncul banyak template gratis khusus untuk kuis. Jadi teman-teman semua tidak perlu lagi membuat template dari nol, karena di sini sudah disediakan beberapa template yang bisa langsung kita gunakan. Hanya saja di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Tapi tenang saja, nanti kita bisa mengeditnya menggunakan bahasa Indonesia atau menyesuaikan materi yang akan kita yang ingin kita sampaikan ke anak. Di sini saya ambil contoh satu, kemudian kita customize this template. Tapi di sini masih pro, sehingga kita membutuhkan akses untuk pro. Di sini Canva saya kebetulan sudah pro, jadi saya bisa mengaksesnya. Saya kasih contoh satu, kita customize this template. Oke, sudah muncul. Nah, jadi seperti ini tampilan templatenya itu. Ada sekitar kurang lebih 10 template yang sudah disediakan gratis, tinggal kita edit saja. Di sini kita bisa edit menyesuaikan tema pembelajaran yang ada di sekolahan teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang bisa kita muat dalam template ini. Nah, ini nanti ketika sudah kita ganti menyesuaikan dari tema kita. Jika sudah semua diedit menggunakan bahasa Indonesia, kita pilih share. Share di sini kita bisa langsung download, atau kita juga bisa kirim linknya ini public view link. Berarti nanti orang yang kita kasih linknya itu hanya bisa memainkan gamenya langsung. Atau jika teman-teman ingin mendownloadnya, nah di sini bisa di-download. Pilihannya itu ada macam-macam. Ada yang jika mau kita print, kita simpan berupa dokumen, itu bisa kita simpan menggunakan PDF standar atau PDF print. Kemudian jika ingin kita simpan dalam bentuk seperti PowerPoint itu juga bisa.
yaitu kita pilih PPTX. Kemudian jika ingin berbentuk video, kita simpan pilih MP4 video seperti itu. Atau jika ingin menyimpannya dalam bentuk gambar saja, bisa juga dalam bentuk JPG atau PNG seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Di sini saya ingin berbagi sedikit tentang PowerPoint yang pernah saya buat dan juga pernah saya lombakan pada bulan September atau Oktober tahun kemarin, tapi belum berkesempatan untuk dapat juara. Di sini PowerPoint-nya itu mengangkat judul One Stop Learning, tema binatang. Apa itu one stop learning? Saya terinspirasi dari kata one stop shopping, di mana dalam satu toko itu mereka menjual berbagai macam produk. Nah, di sini di dalam PowerPoint yang saya buat, saya berharap saya bisa memberikan banyak informasi dan permainan-permainan seru, sehingga ketika menggunakan PowerPoint ini tidak perlu lagi membuka-buka seperti YouTube ataupun situs untuk bercerita atau mencari gambar-gambar yang terkait dalam pembelajaran. Di sini contohnya saja, kita masuk ke dalam materi. Di dalam materi tema binatang ini ada 3 submenu lagi, yaitu binatang darat, binatang air, dan terbang. Di sini binatang daratnya ada sekitar 16 jenis hewan kalau tidak salah, di mana di masing-masing menu ini terdapat penjelasan ciri-ciri, ada juga gambar-gambarnya. Bentuk kolaborasi pembelajaran interaktif. Di sini guru bisa membantu menjelaskan ciri-cirinya. Anak bisa melihat, oh seperti itu ternyata jerapah ya. Lalu kita juga bisa lihatkan lagi videonya. Nah, video terkait tentang jerapah. Di sini sudah saya cantumkan juga sumbernya, sehingga insya Allah terhindar dari plagiasi, karena saya sudah mencantumkan asal dari video yang saya tampilkan di PowerPoint ini. Ketika sudah kita kasih lihat tentang videonya, gambarnya, guru sudah membantu menjelaskan ciri-cirinya, kita bisa kembali ke menu utama, yaitu kita evaluasi nih, anak tadi itu kita jelaskan, kita kasih materi seperti itu, apakah mereka ingat atau mereka paham, sejauh mana mereka memahami materi itu. Kita ajak untuk bermain beberapa game yang ada di sini. Semua game yang ada di PowerPoint ini menggunakan permainan hyperlink dan juga action. Hyperlink dari satu slide ke slide yang lainnya. Di situ kita ketika membuat hyperlink itu membutuhkan ketelatenan dan juga waktu yang cukup lama. Karena jika kita salah memasukkan linknya, maka yang tampil juga akan berbeda. Di sini ada 7 level. Sebetulnya bisa kita buat level lebih banyak lagi, tapi karena keterbatasan waktu dan tenaga, jadi kemarin itu hanya sempat saya buat sebanyak 7 level saja. Di sini kita akan coba ke level 1. Nah, di sini itu kita ajak anak untuk membuka dengan cara mengklik. Nah, membuka kotak yang ada di sini, kemudian gambarnya akan keluar. Nanti anak-anak akan kita suruh menjawab binatang apa yang sama dengan pilihan jawabannya. Apakah elang, ayam, atau gajah? Untuk anak-anak yang memilih elang misalnya, otomatis jawabannya salah dan bisa coba lagi, coba main lagi. Kita mainkan lagi, kita pilih jawaban yang benar, maka akan keluar seperti ini hyperlinknya. Kita kembali, kemudian ketika semua anak sudah mencoba game yang tebak gambar ini, misalnya anak-anak kita ajak untuk kita kembali ke menu utama. Di sini anak-anak juga bisa kita ajak untuk bercerita. Bercerita di sini sudah saya siapkan juga 6 judul. Di sini saya mengambil dari
Nih, saya mengambil dari situs literacicloud.org. Literacicloud.org ini merupakan situs bercerita atau situs yang menyediakan buku bacaan anak-anak yang bisa diakses secara gratis. Dan juga ada tahapan-tahapannya juga nih membacanya, itu ada yang levelnya pemula, ada yang levelnya seperti anak SD kelas 1, 2, 3, seperti itu. Nah, ketika kita membuka situs ini, mereka juga sudah menyediakan menyediakan link untuk kita baca sendiri bukunya atau dibacakan, atau juga bisa kita simpan secara luring. Di sini ketika kita mengklik yang bacakan, maka akan muncul sebuah video yang mana isinya itu pendongeng yang membacakan cerita yang kita pilih ini. Seperti ini, saya akan klik di sini maka akan keluar videonya. Videonya ini tadi juga bersumber dari literacicloud.org. Saya unduh, videonya itu bisa diunduh, kita simpan sendiri. Nah, kemudian ini saya satukan ke dalam PowerPoint sedemikian rupa sehingga bisa disebut bahwa PowerPoint ini adalah one stop learning, satu wadah untuk belajar, di mana salah satu itu isinya juga ada bercerita. Seperti itu. Kita kembali lagi, kita ke menu utama. Dalam pembelajaran di kelas itu tentu saja ketika anak-anak sudah konsentrasinya mulai hilang, kita bisa mengembalikan fokus anak-anak melalui kegiatan ice breaking. Ice breaking di sini saya siapkan hanya 7. Ini saya mengambil dari YouTube. Linknya juga sudah saya sertakan agar terhindar dari plagiasi itu tadi. Misalnya saja salah satu ini. Oke, di sini judulnya tangan diputar-putar. Kemudian ini videonya di sini. Nah, untuk sumbernya saya cantumkan di bawahnya ini. Nah, itu tadi PowerPoint yang sudah pernah saya buat, yaitu berupa game interaktif. Thank you for watching.